Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sibang Belajar. Hari ini kita akan membahas pembagian yang melibatkan nol dan kenapa kita tidak boleh membagi dengan nol. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Pembagian yang melibatkan nol. Nah, pembagian yang melibatkan nol ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk 0 bagi X, di mana X bukan 0 ya. X suatu bilangan yang bukan 0. Kemudian yang kedua bentuk 0 bagi 0. Kemudian yang ketiga adalah X bagi 0, di mana X bukan 0 ya. Jadi X adalah bilangan apapun, bukan 0. Oke. Sebelum kita lanjut, kita perlu ingat nih bahwa X kali 0 sama dengan 0. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Konsep inilah yang akan kita terapkan nanti. Coba kita perhatikan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Artinya 2 kali 3 sama dengan 6. Pertama kita mempunyai bilangan 6. Kemudian kita bagi dengan 3, maka hasilnya 2. Dari sini kita bisa membalik operasinya sehingga dari 2 kita dapat memperoleh kembali bilangan 6 di awal. Jadi 2 kita kalikan dengan 3 supaya memperoleh 6. Contoh lain, 12 bagi 4 sama dengan 3. Artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Contoh lain lagi, 2 dibagi 3 sama dengan 2 per 3. Maka 2 per 3 dikali dengan 3 akan menghasilkan 2 kembali. Oke. Sekarang kita lihat bentuk yang pertama yaitu 0 bagi X, mana X bukan 0. Jadi 0 bagi X itu kita misalkan sama dengan A. Maka A kali X sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa X bukan 0. Jadi, X adalah suatu bilangan yang bukan 0. Suatu bilangan yang bukan 0 dikali berapa supaya dapat 0? Ya jelas, dikalikan dengan 0. Jadi, A pasti sama dengan 0. Contohnya nih, 0 bagi 2 sama dengan 0. Maka 0 kali 2 sama dengan 0. Betul. Contoh lain, 0 bagi 1000 sama dengan 0. Maka 0 kali 1000 sama dengan 0. Juga betul. Jadi 0 dibagi X, di mana X bukan 0, memiliki penyelesaian yang tunggal, yaitu sama dengan 0. Jadi jawabannya ada satu doang, yaitu 0. Nah, kemudian bentuk selanjutnya adalah 0 bagi 0. Nah, berapa 0 bagi 0? Pertama kita akan misalkan 0 bagi 0 sama dengan B. Maka B kali 0 sama dengan 0. Oke. Kita sudah ketahui bahwa bilangan berapapun dikalikan dengan 0 pasti jawabannya 0. Jadi B ini harus berapa? Supaya kalau dia dikali 0 menghasilkan 0. Jadi B ini bisa bilangan berapapun, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sehingga, bentuk 0 bagi 0 ini memiliki penyelesaian yang banyak dan tidak tentu. Kemudian, yang ketiga adalah bentuk X dibagi 0, di mana X bukan 0 ya. X bilangan berapapun, tapi bukan 0. Nah, kita misalkan X bagi 0 sama dengan C. Maka C kali 0 sama dengan X. Oke. Bilangan berapapun dikali 0 menghasilkan 0. Kan? Nah, di sini C dikali 0 menghasilkan X, di mana X bukan bilangan 0. Jadi, C berapa? Contohnya gini, 4 bagi 0 sama dengan berapa? Jadi, berapa kali 0 sama dengan 4? Nah, tidak ada bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 4. Sehingga,
bentuk X bagi 0 ini tidak memiliki penyelesaian. Jadi kesimpulannya, bentuk yang pertama 0 bagi X memiliki penyelesaian atau jawaban yang tunggal, yaitu sama dengan 0. Kemudian 0 per 0 memiliki penyelesaian atau jawaban yang banyak atau tidak tentu. Kemudian X per 0 tidak memiliki penyelesaian atau jawaban, tidak terdefinisi. Nah, inilah kenapa membagi dengan 0 tidak diperbolehkan dalam matematika. Contohnya, pertama, kita akan misalkan A sama dengan B. Kemudian, masing-masing ruas kita kalikan dengan A, sehingga menjadi A pangkat 2 sama dengan A per B. Kemudian, masing-masing ruas kita kurangi dengan B pangkat 2, sehingga menjadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A, B kurang B pangkat 2. Kemudian bentuk di atas kita bisa rubah menjadi A ditambah B kali A kurang B sama dengan B kali A kurang B. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan A kurang B, sehingga akan menjadi A tambah B sama dengan B. Nah, kita ketahui bahwa A sama dengan B, jadi nilai A akan kita gantikan dengan B, sehingga B tambah B sama dengan B menjadi 2B sama dengan B. Artinya 2 sama dengan 1. Nah, kita sudah jelas tahu bahwa 2 tidak sama dengan 1. Nah, jawaban akhir yang tidak valid ini disebabkan karena kita melakukan pembagian masing-masing ruas dengan A kurang B. Kita tahu di awal bahwa A sama dengan B, sehingga A kurang B secara tidak langsung kita mengurangi A dengan bilangan itu sendiri sehingga hasilnya 0. Dengan kata lain, kita melakukan pembagian dengan 0. Nah, jadi, jangan pernah membagi dengan 0 karena akan menghasilkan jawaban yang tidak valid. Oke, sekian untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.